Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahu adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'alufihim masalul jasadi idza staka minhu ghutbun tada'an lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah. Rasa syukur sebagai hamba Allah senantiasa kita wujudkan, kita buktikan dengan pengabdiannya, dengan ketudukannya melalui ibadah sholat diantaranya. Mudah-mudahan Allah akan menilai kita sebagai hamba-hamba yang taat, muttaqin. Sholawat serta salam tertuju kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini masih tetap beristiqomah, ajak terus-menerus untuk mengikuti apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Kesempurnaannya dari sisi fisik ataupun dari sisi non fisik. Ibadah itu diperuntukkan buat manusia, bukan buat binatang. Kemudian kalau tadi Bapak mensitir sebuah hadis dari Muslim yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh yang sakit, merintih kesakitan, maka sekujur tubuh akan merasakan panas, demam, dan seterusnya. Contoh kata, kalau kaki kita menginjak duri, kemudian si mulut akan mengucapkan, aduh, subhanallah. Tangan kita pun mencoba untuk mengambil durinya, matanya pun membantu untuk memperlihatkan, mulutnya sambil ngomong minta tolong nih, dan seterusnya. Inilah satu kesatuan, inilah sebuah kebersamaan dalam satu wadah, yaitu Islam, bagaikan tubuh kita, satu tubuh. Anak-anakku sekalian, jamaah syukur rahimahullah, Bapak akan mencoba memberikan sebuah gambaran bahwa ada sebuah kisah di daerah Timur Tengah, yaitu saya gambarkan seorang anak muda yang cukup kuat, ya, dia seorang pengembara. Lalu di sana padang pasir. Nah, pada saat pengembara di sana, saking capeknya, lelahnya, akhirnya biasa pengembara naiknya apa? Kuda. Kemudian diikatlah kuda itu, kemudian sang pengembara itu kecapean tidur dulu, istirahat. Tanpa diketahui, kuda itu talinya lepas, kemudian dia mencari makan. Dia lagi tidur, dia lapar, akhirnya mencari makan. Ternyata ada sebuah kebun yang hampir panen.
Kemudian kuda itu datang ke situ makan. Dia nggak tahu kan itu nggak menggunakan akal, makan secukupnya. Kemudian adalah petani datang, lihat kondisinya seperti itu. Ini punya siapa kudanya? Akhirnya kudanya kena dibunuh, terbunuhlah kudanya. Kemudian yang tadi lagi tidur sapu membara, kamu ini mana kuda saya? Setelah dicari, ketemulah kudanya itu sudah terkapar mati. Ketemu sama petani itu. Pak petani, kenapa kuda saya itu? Lihat saja rusak. Jadi kamu yang punya ya? Akhirnya ributlah di situ. Singkat cerita, petani itu mati, terbunuh juga. Nah, pada saat mau pergi, datanglah anak petani yang biasa mau menghantarkan makanannya. Melihat kondisi seperti itu, bapaknya meninggal, kemudian rusak semua. Akhirnya manggillah masyarakat, kemudian ditangkaplah, dibawa ke, ya katakanlah kalau di sini namanya apa? Balai desa lah, dihukum di situ. Kemudian ada yang datang, katakanlah hakim. Petani, anak petani menyampaikan, Pak petani, Pak hakim, bapak saya meninggal karena anak muda ini. Anak muda ini melihat karena kudanya mati dibunuh oleh bapak saya. Bapak saya membunuh kuda itu karena tanamannya rusak. Jadi karena mati harus dihukum. Kalau di Timur Tengah hukumannya apa kalau orang membunuh? Hukuman kisos. Bunuh ya bunuh lagi, cubit lagi, cotos lagi, yang sepadan. Singkat cerita, hakim itu menyampaikan, anak muda, hukumannya kamu ini. Kalau tidak, ada kata lain. Nah, inilah mulai pembelajarannya di sini. Anak muda itu menyampaikan kepada hakim, wahai tuan hakim, saya minta izin 3 hari saja. Nanti saya akan datang ke sini, silakan saya penggal, silakan saya gantung. Dengan catatan 3 hari saya akan datang ke sini. Kenapa? Karena saya titip-tipi hartanya anak yatim, dan anak yatim itu yang tahu hartanya cuma saya. Keluarga saya pun nggak tahu, saya simpen. Karena ini untuk masa depan anak yatim, bagaimana nih? Kira-kira kalau zaman sekarang ngomong kayak gitu, percaya tidak hakim? Tidak akan percaya. Saking bingungnya, kemudian datanglah seorang ulama. Tuan hakim mendengar laporan usulan dari anak muda ini. Dia bukan hakim, dia kasih kesempatan 3 hari untuk pulang. Kalau seandainya dia tidak datang, saya siap menjadi gantinya. Singkat cerita, hari itu selesai semua bubar. 3 hari kemudian datanglah ke sini, ngumpul lagi. Pada melihat, wah, nunggu masih ada sekitar 1 jam lagi sesuai dengan rencana. Ternyata nggak datang. Mulailah mencibir. Siapa yang mencibir? Umat semuanya kumpul, masyarakat mencibir. Dasar ulama bodoh, ulama nggak pakai otak, bukan saudaranya, bukan apa-apanya, kok mau-maunya. Sekarang kalau anak muda itu tidak datang ke sini, dia sebagai gantinya. Mungkin kamu juga kalau pada saat itu kamu ada di sana pasti akan mencibir, termasuk saya. Apa yang terjadi? Ternyata ulama itu tadi ngomong, minta waktu 5 menit lagi. Kayaknya di sana itu sudah ada debu, barangkali itu pada pasir.
Apa yang disampaikan oleh ulama tadi, dia datang semua motornya, keringatnya dan seterusnya. Anak muda tadi. Singkat cerita, anak muda tadi datang kemudian, wahai Tuan Hakim, saya minta maaf, saya terlambat karena ada badai di sana, badai gunung pasir, dan alhamdulillah saya bisa nyampe ke sini. Oke, silakan, saya menggantikan hakimnya. Baik, sidang akan saya mulai. Hari ini kamu sudah saya kasih kesempatan 3 hari itu, dan hari ini saatnya untuk kita eksekusi. Tapi ada seorang hakim yang baik. Sebelumnya saya akan bertanya, wahai ulama, kamu bukan apa-apanya, tapi kenapa kamu berani untuk mempertaruhkan nyawanya kepada orang ini? Inilah pertanyaan, jawabannya. Ini pembelajaran buat kalian yang agak ngantuk-ngantuk juga bangun. Ini seriusnya. Jawabannya adalah, buat apa keislaman saya kalau saya tidak bisa membantu sesama muslim? Subhanallah. Ulama tadi, saya nggak pantas untuk menjadi orang Islam kalau saya tidak bisa membantu sesama muslim. Itu yang satu. Yang kedua, wahai anak muda, kamu sudah enak tinggal pergi saja. Kenapa kamu mau menyerahkan nyawa kamu ke sini? Sudah cukup, tinggal kabur saja. Jawabannya anak muda tadi di pelajaran yang kedua. Buat apa keislaman saya kalau mulut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Dari anak muda tadi. Oke, karena sudah tahu, mari eksekusi kita laksanakan. Kemudian anaknya petani, Pak Hakim, kok tidak adil? Kenapa yang ditanya cuma 2 orang, kok saya tidak? Terus mau apa? Anaknya petani langsung berdiri. Pak Hakim, buat apa keislaman saya kalau saya tidak memaafkan anak muda ini? Singkat cerita, tidak ada eksekusi. Tapi apa yang terjadi? Hakim tetap memutuskan, kalau memang ini sudah dimaafkan, kamu harus menggantikan dendanya 100 ekor unta. Kalau nggak 60 atau 40 harus lagi gunting. 1 ekor unta aja yang gunting aja sudah susah. Ini harus ada sekian. Pada saat itu semuanya masyarakatnya berkumpul. Subhanallah, ada apa ini? Kemudian ada yang berdiri dari sana, orang yang kaya itu. Hakim, karena melihat anak muda ini orang yang luar biasa, saya juga kepengen masuk dalam bagiannya. Saya punya 10 ekor unta, saya serahkan ke sana. Dia kayak gitu, enak aja kamu. Saya juga Hakim, saya juga. Terkumpul lebih dari 100 ekor unta. Padahal tadi anak muda tadi bingung. Daripada saya harus memberikan 100 ekor unta karena saya orang miskin, mendingan saya dieksekusi saja. Tapi tetap Allah luar biasa, menggetarkan semuanya. Akhirnya mengetuk hati semua yang ada di situ. Dikumpulkan lebih dari 100 ekor unta. Yang 100 ekor unta sesuai dengan kriterianya dikasihkan ke anaknya petani. Sisanya buat anak muda tadi. Loh, kok bisa ya? Harusnya dihukum, kok malah mendapatkan unta? Singkat cerita, ternyata anak muda tadi setelah berkeluarga, karena ada yang mengambil menjadi menantu, di situ punya keturunan, dan keturunannya salah satunya
Ghazali katanya sekian tahun kemudian sekian tahun menurunkan keturunannya Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang luar biasa. Anak-anak sekalian, saya beridik bahwa kamu kalau nanti punya keturunan yang bagus, kamu sendiri siapkan dulu. Kalau kamu kayak gini terus, kamu siapkan mental kamu untuk diapa-apain sama anak keturunan kamu. Ini sunatullah seperti itu. Makanya Bapak pagi ini sangat bangga. Bapak pagi ini jumlahnya berapa persen yang datang di sini, tapi saya berharap mudah-mudahan kalian dalam berkasih sayang, dalam bersaudara sesama muslim, apalagi satu alma mater SMA Muhammadiyah Kedaung Cirebon menjadi pilihan itu yang tiga, bisa membantu, bisa memaafkan, dan mulut kita, mulut yang bisa dipegang kata-katanya. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita mohon sama Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rahmanir Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, ampunilah teman-teman kami ya Allah. Barangkali ada di antara mereka kami sakiti ya Allah, maaf, berikan kebaikan buat mereka ya Allah sebagai pengganti kami kesalahan kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami pula ya Allah yang salah itu salah dan tetap salah ya Allah, dan berikan kekuatan untuk bisa menjauhi bahkan menghancurkan kesalahan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.